Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Nurkomariah Yustin, peserta Latsar CPNS Golongan 3, Angkatan 16 akan mempresentasikan terkait materi akuntabilitas. Akuntabilitas. Pertama, saya akan menjelaskan konsep akuntabilitas. Pengertian akuntabilitas sendiri adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya, yaitu menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Yang kedua, aspek-aspek akuntabilitas. Aspek akuntabilitas terbagi menjadi 5. Pertama, akuntabilitas adalah sebuah hubungan, yakni hubungan dua pihak antara individu atau kelompok atau institusi dengan negara dan masyarakat. Yang kedua, berorientasi pada hasil, yakni hasil yang diharapkan adalah aparat pemerintah yang bertanggung jawab, adil, inovatif, dan hasil yang maksimal. Yang ketiga, memperbaiki kinerja. Harapannya, dengan adanya akuntabilitas, kinerja PNS dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat akan semakin baik. Yang keempat, membutuhkan konsekuensi. Konsekuensi dari akuntabilitas tersebut dapat berupa sanksi atau penghargaan. Dan yang terakhir, akuntabilitas membutuhkan laporan, yakni laporan kinerja baik itu individu ataupun institusi. Yang ketiga, pentingnya akuntabilitas. Menurut Boven, ada 3 fungsi utama akuntabilitas publik, yakni sebagai peran demokratis untuk menyediakan kontrol demokratis, peran konstitusional untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, dan yang ketiga, peran belajar untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Akuntabilitas publik sendiri terbagi menjadi 2, yakni akuntabilitas vertikal, yakni pertanggungjawaban kepada otoritas yang lebih tinggi, dari bawahan kepada atasan. Dan yang kedua, akuntabilitas horizontal, yakni pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Yang keempat, terkait tingkatan akuntabilitas. Tingkatan akuntabilitas terbagi menjadi 5. Yang pertama, akuntabilitas personal, yakni nilai-nilai yang ada pada diri seseorang. Yang kedua, akuntabilitas individu, yakni hubungan antara individu dan lingkungan kerjanya. Yang ketiga, akuntabilitas kelompok. Kinerja sebuah institusi biasanya dilakukan atas kerjasama kelompok. Yang keempat, akuntabilitas organisasi, yakni hasil pelaporan kinerja yang telah dicapai. Dan yang terakhir, akuntabilitas stakeholder adalah tanggung jawab organisasi pemerintah untuk mewujudkan pelayanan dan kinerja yang adil, responsif, dan bermartabat. Berikutnya, saya akan menjelaskan mekanisme akuntabilitas. Untuk memenuhi terwujudnya organisasi sektor publik yang akuntabel, maka mekanisme akuntabilitas harus mengandung beberapa dimensi, yakni akuntabilitas kejujuran dan hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, dan akuntabilitas kebijakan. Mekanisme akuntabilitas birokrasi di Indonesia. Akuntabilitas tidak akan mungkin terwujud apabila tidak ada alat akuntabilitas. Di Indonesia, alat akuntabilitas antara lain adalah perencanaan strategis, kontrak kinerja, dan laporan kinerja. Kedua, lingkungan kerja yang akuntabel. Dalam menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel, ada beberapa aspek yang harus diperhatikan, yaitu kepemimpinan, transparansi, integritas, tanggung jawab, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konstitusi. Yang ketiga, framework akuntabilitas. 5 langkah yang harus dilakukan dalam membuat framework akuntabilitas di lingkungan kerja PNS yaitu tentukan tanggung jawab dan tujuan, rencanakan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan, lakukan implementasi dan monitoring kemajuan, berikan laporan secara lengkap, serta berikan evaluasi dan masukan perbaikan. Yang ketiga, akuntabilitas dalam konteks. Akuntabilitas dalam konteks terbagi menjadi 5. Yang pertama, transparansi dan akses informasi.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan wujud dari transparansi tata kelola keterbukaan informasi publik. Informasi publik sendiri adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan badan publik lainnya. Informasi publik terbagi dalam dua kategori. Yang pertama, informasi yang wajib disediakan dan diumumkan, dan yang kedua, informasi yang dikecualikan atau perlu dirahasiakan, yang didasarkan pada undang-undang kepatutan kepentingan umum. Yang kedua, praktek kecurangan atau fraud dan perilaku korup. Penyalahgunaan kewenangan akan berdampak pada praktik kecurangan atau fraud yang diartikan sebagai sekumpulan tindakan yang tidak diizinkan dan melanggar hukum yang ditandai dengan adanya unsur kecurangan yang disengaja. Ketiga, penggunaan sumber daya milik negara. Setiap PNS harus memastikan bahwa penggunaannya diatur sesuai dengan prosedur yang berlaku, penggunaannya dilakukan secara bertanggung jawab dan efisien, serta pemeliharaan fasilitas secara benar dan bertanggung jawab. Yang keempat, penyimpanan dan penggunaan data dan informasi pemerintah, yakni bagaimana pemerintah atau aparatur dapat menjelaskan semua aktivitasnya dengan memberikan data dan informasi yang akurat terhadap apa yang telah mereka laksanakan, sedang laksanakan, dan akan dilaksanakan. Prinsip dari data tersebut adalah memiliki unsur relevant information, reliable information, understandable information, dan comparable information. Dan yang terakhir, konflik kepentingan. Konflik kepentingan adalah situasi yang timbul di mana tugas publik Anda dan kepentingan pribadi Anda bertentangan, baik secara keuangan maupun non-keuangan. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan menjadi PNS yang akuntabel. Menjadi PNS yang akuntabel adalah PNS yang mampu mengambil pilihan yang tepat ketika terjadi konflik kepentingan, tidak terlibat dalam politik praktis, melayani warga secara adil dan konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Tindakan yang diharapkan dari PNS bertindak sesuai dengan persyaratan legislatif, kebijakan lembaga, dan kode etik yang berlaku untuk perilaku mereka. PNS tidak mengganggu, menindas, atau diskriminasi terhadap rekan atau anggota masyarakat. Kebiasaan kerja PNS, perilaku dan tempat kerja pribadi dan profesional, hubungan berkontribusi harmonis, lingkungan kerja yang nyaman dan produktif. Kemudian, PNS memperlakukan anggota masyarakat dan kolega dengan hormat, penuh kesopanan, kejujuran, dan keadilan, dan memperhatikan secara tepat untuk kepentingan mereka, hak-hak, keamanan, dan kesejahteraan. Kemudian, PNS membuat keputusan adil, tidak memihak, dan segera, memberikan pertimbangan untuk semua informasi yang tersedia, undang-undang dan kebijakan dan prosedur institusi tersebut. PNS melayani stakeholder, baik itu lingkup pemerintah, swasta, atau masyarakat, setiap hari dengan tepat waktu, memberikan masukan informasi, dan kebijakan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.